Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi? Dulu kan kita tidak tahu. Ketika ada halakat tahsinul Quran, akhirnya kita tahu ternyata kelemahan kita di sini. Dulu lah yakinnya, akhirnya umur saya kalau kan, dah jadi imam aja nya, kosan. Kadang lah jadi guru juri tajwid lagi dulu. Dia tidak topik bacaan gitu, Allah musta'an. Nah itulah pentingnya kita untuk saling bersama, karena bersama itu mengingatkan. Karena jangankan kita, zaman sahabat sendiri mereka saling mengingatkan karena kebersamaan tadi. Nah, kebersamaan tadi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu hari mendengar sahabat Hisham bin Muayyah bin Hizam membaca surah Al-Furqan dengan qiraat lain. Hampir saja dihentikan salat. Ya, hampir saja dia menghentikan salat karena bacaannya beda, qiraatnya beda. Tapi dia tahan sampai selesai salat, diikatnya dengan sarung leher yang imam tadi, bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu katanya, ini baca surah Al-Furqan beda dengan yang engkau bacakan kepadaku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bilang, coba baca. Dibaca oleh Hisham. Apa kata Nabi? Hakadha unzilat. Seperti ini diturunkan. Umar coba baca, dibaca sama Umar. Seperti ini pula turun. Oh, ternyata qiraatnya berbeda. Akhirnya Umar sebelumnya enggak tahu. Tapi setelah salat bersama, hanya dia tahu. Itulah faedah banyak sekali. Ini diantaranya untuk menguatkan ingatan kita, membiasakan ibadah salat kita. Apalagi kalau kita berada di tengah-tengah orang yang berilmu. Karena tidak jarang, kadang-kadang kita sudah merasa sholat, ada hal-hal yang kecil yang tidak menjadi perhatian kita. Misalnya dalam ruku, awak dah betul-betul ruku rasanya, rupanya macam macam pinang condong kan bu, jangan bulu condong, tahu bulu condongnya, ndak lurus, kadang begini. Yang tahu itu siapa? Orang. Makanya ya kita kan tidak tahu seperti apa kita. Walaupun secara teori kita katakan bahwasanya kalau Nabi itu rukuknya diletakkan air dalam gelas di atas punggungnya, tidak tumpah. Jangan kan tumpah tersulusui sudah. Berarti ada yang kurang. Nah, kalau ada teman kita dia ingatkan. Dan tidak jarang terjadi orang baru sholat kadang lupa dia, dah 2 rakaat dah, tiba-tiba salam aja. Padahal dia terlambat 2 rakaat tadi, tambahnya hanya 1. Sama ingatkan saudara juga. Nah, itu pentingnya kebersamaan tadi. Taib, wajibatus salah 8. Ada 8. 1, jami'ut takbirat siwa takbiratul ihram. Semua takbir selain takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram kemarin rukun. Oleh sebab itu, ingatkan kembali, takbiratul ihram itu adalah rukun. Makanya khususnya bagi yang terlambat. Ini sering terjadi, terlambat masbuk lalu didapatkan imam sedang ruku. Lalu karena ingin mendapat imam sedang ruku, karena siapa yang menemukan imam sedang ruku, dia bisa ruku bersama imam, maksudnya bukan menemukan, bisa ruku bersama imam, maka dapat 1 rakaat itu. Karena mengajar itu, dia langsung Allahu Akbar, langsung tunduk.
Nah, takbir tadi, takbir apa itu? Takbiratul ihram atau takbiratul intiqal? Itu takbiratul intiqal karena dia mengucapkannya ketika menunduk. Tidak takbiratul ihram. Sebab takbiratul ihram diucapkan ketika tegak lurus atau kalau masuk kampung dulu, masuk sekolah dulu berdiri waktu ya, berdiri waktu ya, berdiri betul. Artinya tegak lurus. Kalau dibaca pas kita merunduk itu namanya takbiratul intiqal. Ini wajib, tidak rukun. Maka berakibat solatnya tidak sah. Sebanyak-banyaklah, sebanyak-banyak. Apa sebab? Tadilah. Tadi karena kita belajar tidak sempurna. Tak sempurna. Ketika dapat madrakal imama raki'an faqad adrakar rak'ah. Siapa yang bisa rukuk bersama imam maka sama dengan mendapatkan satu rakaat. Nah, imam pun kadang-kadang juga ada sulasa adanya dek kajau. Nya ndak yule je kajau sono dah. Tampang pula pek capek langgang. Apalagi kalau di masjid yang rutin masalah tantu dan tu. Kalau si bulan imam aja nawang judul lah. Aja nawang judul lah. Kalau letak ambil jadi orang jadi kajau judul lah. Tenang je lah. Tapi kalau si bulan imam itu insyaallah santai pun kita bertemu dengannya. Kalau ikon tak. Apa sebab? Karena satu tadi ilmunya mungkin dia tahu, tapi penerapannya dia nggak tahu. Dia mungkin tahu bahwa Nabi SAW kan semua kita belajar bahwa rakaat pertama mesti lebih panjang dari rakaat kedua. Mesti lebih panjang dari rakaat kedua. Tujuannya apa? Salah satu tujuan Nabi SAW untuk menanti jemaah yang tercecer tadi, yang terlambat. Apa buktinya? Buktinya bila beliau dengar suara sendal atau terompa, Nabi sedang ruku, lalu didengarnya sandal orang di luar. Kalau sandal kan di luar, kalau sandal tak. Apa yang beliau lakukan? Beliau panjangkan rukuknya. Beliau panjangkan rukuknya. Makanya kalau makmum yang lain nanti jangan bawa ngile ke imam dah. Tepat pun yang panjang rukuk dia. Begitulah. Jadi sampai dalam solat pun orang yang berjamaah itu menyayangi saudaranya dalam solat. Begitu pula sebaliknya, bila sedang solat ingin memanjangkan solat, terdengar pula oleh Nabi SAW anak bayi menangis. Anak bayi menangis, maka Nabi pun pertimbangkan itu pula. Awalnya nak membaca surat, misalnya nak membaca surat Al-Hujurat misalnya, maka beliau baca Al-Hakumut Takatsur saja, supaya ibunya jangan rusak konsentrasi solatnya. Lalu beliau pendekkan. Jadi dipanjangkan untuk menanti dan dipendekkan untuk segera mengakhiri. Ikut kan perlu kalau orang bayi menangis, apa yang ketujuh jamaah? Capek selesai salat. Ketika ada jemaah yang terlambat, apa yang ketujuhnya? Dilombong de imam, kan ya? Jadi dipertimbangkan yang terlambat dan juga dipertimbangkan yang sudah bergabung dari awal. Makanya tidak ada rugi jemaah, tapi imam harus paham ini, harus paham itu. Ini kadang-kadang sebagian yang jemaah tetap juga yang terlambat gitu. Tahu gede imam terlalu capek. Ya, tidak banyak lagi jemaah masjid aja. Sasab itu tidak penuh gitu kan. Anon dari tak ada lambat limbo di belakang imam itu nya, dan kiri kanan striker kiri apa namanya yang sayap kiri sayap kanan. Atau terlambat sodo, tidak serakaat dua, ada nanti tinggi salam dapat. Kalau macam itu, masalahnya bukan di masalah jemaah, itu pasti di masalah di imam. Jadi tengoklah dulu,
Kalau dia nak sis atu-atu orang, ndak sepona absennya salat dah tolong tiba. Tunggu sebentar dulu. Barangkali beliau mungkin agak terlambat hari ini. Tapi kalau mau menunggu orang yang sampai hadir sodo dan ndak pernah datang, bukan. Ya. Tapi jemaah kalau beliau kan ndak pernah terlambat muazzin kan. Iya kan? Ada juga misal selalu hadir. Alun tiba jadi duan malenya. Nanti swantolo dua tiak di bosan lah. Kan tak gara-gara tak menunggu tadi. Kadang tak lah nanti dulu ke alarm dulu dia. Tak nampak tengok lagi kanan dah selesai solat sunat sodo. Selesai solat sunat adunan lebih mantap leh. Berdoa. Duduk pun tak solat dihitung sah. Solat menunggu orang solat tadi. Itu harus pelajari kaum muslimin. Nah. Jadi kalau menunggu orang solat tu dihitung pahala sah. Solat sekalipun tidak solat. Makanya masuk ke rumah Allah tak ada yang tak elok. Semuanya baik. Semuanya baik, semuanya melipat gandakan pahala kita. Yang capek datang dapat bonus, ya kan? Nak terlambat, nanti hilang bonusnya. Makanya nak lebih banyak bonus awak, nanti kau nonton terlambat tadi. Ma'asyiral kiram. Jadi takbir al-intiqal itu wajib, tapi takbiratul ihram rukun. Maka jangan karena mengejar tinggal rukun, maka sempurnakanlah dulu takbiratul ihramnya sambil berdiri, habis itu baru takbir untuk intiqal. Jangan takbir langsung merunduk, itu namanya takbir intiqal. Ini berakibat fatal karena solatnya batal. Itu banyak kan? Banyak. Bahkan di kalangan orang-orang yang sudah mengaji istilahnya, tetap juga mereka tidak memperhatikan hal tersebut. Ini perlu diingatkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib dan ini seluruh takbir selain takbiratul ihram, takbir ruku'. Sah? Kemudian takbir takbir i'tidal, takbir kembali dari tidak takbir asyik. Sami Allahu liman hamidah. Ini perlu juga diperhatikan, sering juga imam belum masalah di situ. Ketika sami Allahu liman hamida, kapan dibaca takbir intiqal atau ucapan tadi? Itu dibaca mulai bergerak bangkit itu dia dibaca. Sebagian tidak sempurna duduk, sempurna berdirinya baru dia baca. Sehingga orang selesai dia baca, selesai dia baca, dia langsung sujud. Orang belum bangkit dari ruku, basilisio jo imam. Pahamnya selisih? Imam lah dok merunduk sujud, non makmum bodoh dok naik. Aduh terjadi banyak juga. Itu salahnya di imam lagi. Makanya imam itu harus lebih berilmu dari makmum. Imam itu harus mengilmi. Enggak, kita semua kan begitu. Yang jadi imam harus paham bagaimana jadi imam. Kan ya? Yang jadi makmum harus paham pula jadi makmum. Yang jadi kepala desa harus paham bagaimana jadi kepala desa. Yang menjadi rakyat harus paham pula jadi orang. Yang berdagang, fikih dagang harus paham. Yang beladang, fikih beladang harus paham. Jadi tidak bisa sembarangan aja. Makanya jadi imam itu tidak boleh sembarangan orang. Harus punya ilmu bagaimana jadi imamnya tadi. Kadang makmum belum naik dia sudah turun. Berarti nanti mutabatul imam tidak bisa dilakukan oleh makmum. Ya, bagi yang tasyaddud dalam bab ini dia katakannya batal salatnya. Ya, kalau imam sudah sujud dia belum i'tidal, tidak sempat bersama imam i'tidal, yang tasyaddud dalam bab ini mengakibatkan batal solatnya. Walaupun sebagian mazhab mengatakan selama belum tertinggal dua rukun, kalau satu rukun tertinggal masih bisa dikejar. Tapi kalau lah dua rukun, itu enggak. Misalnya inya lu i'tidal, imam lah sujud duduk antara dua sujud. Kalau sepakat batal, mengatakan batal. Tapi kalau dalam kondisi tadi dia naik, imam turun, masih bisa dikejar sujudnya, insya Allah masih boleh. Tapi kan kurang baik dan kurang sempurna.
Saya sering bertemu dengan imam, saya langsung ingatkan. Sebab apa? Nyawa korban ke? Awak je yang muda gerakan terlambat juga, apalagi yang tua-tua. Tidak ada oli jadi lutui lah. Kan dia lambat dia. Iya. Orang tua-tua kan lama kurang oli tu. Ya. Apa? Kan lama kurang olinya. Orang tua-tua. Jadi kalau lah kurang oli tu tak lutui tu. Lambat gerakan. Jadi kalau itu yang dipertimbangkan oleh imam. Makanya imam itu kan disuruh meringankan, karena di belakang ada yang tua, ada yang sakit, ada yang punya hajat. Itu semua dipertimbangkan. Makanya geraknya jangan seperti tentara aja geraknya cepat, enggak. Pokoknya berilah waktu yang cukup dan tidak pula melambatkan yang lain. Nah, misalnya sami Allahu liman hamida, baca Rabbana walakal hamdu. Selesai itu. Atau nak baca Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Masih ada kata mil as-samawati wal ard wa mil bainahuma syi'ta min syai'in ba'du dan seterusnya. Tambah lagi Allahumma la mani' dan seterusnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang dirahmati Allah. Kemudian takbir sujud. Takbir bangkit dari sujud. Takbir sujud lagi. Ini semuanya takbir intiqal dan hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Nah. Baik, yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Maaf, yang takbir tadi itu wajib bagi imam dan makmum. Wajib bagi imam dan makmum. Artinya tidak cukup imam saja yang mengucapkannya. Tidak cukup imam saja yang mengucapkannya. Makmum pun mesti mengucapkannya, karena Nabi SAW, saudara hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan kana Rasulullah SAW yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Nabi SAW selalu bertakbir ketika naik dan ketika turun. Ketika naik dan ketika turun. Nah, naik misalnya ada apa? Ketika naik dari rakaat pertama ke rakaat kedua, atau naik dari tasyahud awal masuk rakaat ketiga, atau dari rakaat ketiga ke rakaat keempat itu naik, atau dari sujud ke duduk, di antara dua sujud itu naik bertakbir. Ketika turun kapan? Ketika rukuk, kan turun rukuk. Kemudian ketika sujud dari i'tidal, dan ketika sujud dari duduk antara dua sujud, itu namanya ketika setiap turun. Jadi ketika naik bertakbir, ketika turun pun bertakbir. Demikian pula diriwayatkan dalam hadis Wa'il ibn Hujur yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan An-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, di antara yang membaca Rabbana walakal hamdu. Kalau imam membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini wajib bagi imam dan wajib bagi yang solat sendiri. Wajib bagi imam dan bagi yang solat sendiri. Kalau imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Nah, Rabbana walakal hamdu wajib bagi imam dan makmum. Wajib bagi imam dan
dan makmun. Kalau sami Allahu liman hamidah wajib bagi imam dan yang solat sendiri. Misalnya kita jadi imam, sami Allahu liman hamidah, makmum tidak lagi menjawab dengan sami Allahu liman hamidah. Bahkan yang tukang, apa istilahnya, mu'id, tahu mu'id? Nah, yang mengulang imam seperti masjid-masjid besar, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dia tidak mengucapkan Rabbana walakal hamdu, tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena dia makmum. Jelas? Coba dengarkan nanti, misalnya kalau kita di Indonesia ada Masjid Istiqlal ya. Istiqlal ketika imam menyebutkan sami Allahu liman hamidah, apa kata mu'id tadi? Rabbana walakal hamd. Ya. Apa sebab? Karena dia makmum. Karena dia makmum. Walaupun dia mengulang perkataan imam supaya bagi yang tidak mendengar bisa mendengarkannya. Ini kan tujuannya pada awalnya dulu masjid-masjid besar tapi tidak ada mikrofonnya, sehingga suara mesti diulang oleh yang di belakang, mu'id yang suaranya besar, sehingga yang di belakang mendengarkan. Tapi apakah dia seperti imam? Tidak, dia tetap posisinya makmum, maka dia baca Rabbana walakal hamdu. Nah, Rabbana walakal hamdu tadi juga dibaca oleh imam, wajib dibaca oleh imam dan dibaca oleh makmum, dan wajib dibaca oleh yang sholat sendiri. Jelas? Kalau sholat berjamaah, yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah hanya imam. Makmum wajib membaca sami Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sedangkan orang yang sholat sendiri pun juga membaca sami Allahu liman hamidah kalau sholat sendiri. Apa contohnya? Ketika sholat sunat. Nah, dan itu kalau namanya dibaca mesti dilafazkan walaupun tidak dijaharkan. Masih ingat perbedaan lafazkan dengan menjaharkan? Nah, ketika dulu kita membahas masalah melafazkan niat. Masih ingat kaji? Atau lalu pola? Nah, ketika masalah melafazkan niat, misalnya orang nak solat ni, usalli fardal isya'i, misalnya melafazkan niat. Melafazkan niat seperti ini khilaf di antara ulama. Jamaahir ulama, pada umumnya ulama mengatakan tidak disunnahkan atau tidak disyariatkan melafazkan niat, karena niat itu tempatnya di hati. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dibolehkan melafazkan niat, karena itu tujuannya untuk menguatkan niat tadi. Hati meniatkan, lisan menguatkan. Itu alasannya. Kemudian yang sahih wallahu alam pendapat jumhur, karena tidak ada dalil yang mengatakan itu. Dari Nabi tidak ada, dari tabi'in sahabat tidak ada, dari tabi'in pun tidak ada secara ijma'. Maka oleh sebab itu kembali ke asal, karena hukum asalnya bahasa Arab, niat itu dalam bahasa letaknya di hati. Ala kulli hal. Itu yang pertama, masalah melafazkan itu ikhtilaf. Sedangkan menjaharkan niat tidak ada ikhtilafnya. Baik mazhab Syafi'i tetap tidak dibolehkan. Paham bedanya? Tahu beza? Melafazkan itu khilaf, tapi menjaharkan tidak ada khilafnya, tidak disyariatkan baik dalam mazhab Syafi'i sendiri. Oleh sebab itu kadang ni luput dari pembahasan kita, luput dari peringatan para ustaz-ustaz kita.
Sehingga ketika dia mengatakan niat boleh dilafazkan dalam mazhab Syafi'i, alope pakai mikrofon deh, nawaitu atau usalli, sehingga terdengar oleh seluruh jemaah. Ini sepakat ulama mengatakan tidak disyariatkan. Masuk waktu? Kita tutup atau azan dulu? Baik, silakan. Jadi sambungnya tidak boleh panjang-panjang ya. Iya, insyaallah. Nah. Allah Allah. Allah. Saya namanya. Kamu sudah? Kamu ceramah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kaum muslimin, kaum musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah berapa? Sudah 3 ya. Takbirat selain takbiratul ihram, kemudian membaca sami Allahu liman hamida bagi imam atau yang salat sendiri, kemudian baca Rabbana walakal hamdu bagi imam, makmum dan yang salat sendiri. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika menyebutkan sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, annahu kana yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mulai mengangkat, dia mengangkat tulang punggungnya dari ruku, beliau mengucapkan Rabbana sami Allahu liman hamidah, dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, thumma yaqul Rabbana walakal hamdu, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Nabi mengucapkan Rabbana walakal hamdu.
Dan riwayat lain menyebutkan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya Allah Rabb kami. Kalau tadi Rabbana, ya Rabb kami, lakal hamdu, bagimu segala pujian. Nah, lakal hamdu. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana sami Allahu liman hamidah, Allah mengabulkan doa siapa yang berdoa. Sebab di sini ya Allah mendengar kita, kan maknanya Allah mendengar siapa yang memujinya. Nah, apa yang didengarnya di sini? Sam'ul ijabah, Allah akan mengabulkan doa siapa yang memujinya. Maka oleh sebab itu setelah itu kan kita sujud. Sujud adalah tempat yang terbaik berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya adalah di saat dia sedang sujud. Fajtahidu fihi bid-du'a, maka bersungguh-sungguhlah berdoa di waktu sujud itu. Faqaminun ayustajaba lakum, karena di situ sangat-sangat mungkin dikabulkan doa kalian. Jadi sujud adalah tempat yang paling mendekatkan diri hamba kepada Rabbnya. Maka disuruh oleh Nabi bersungguh-sungguh berdoa karena itu tempat yang makbul. Nah, tentu saja tergantung tadi, kalau kita jadi imam salat berjamaah jangan terlalu panjang pula. Enggak baca subhanallah le jemaah kan. Baca subhanallah. Lupa imam enggak aja kan? Nah, tapi sekedarnya. Kan misalnya kita dalam sujud itu baca subhana rabbiyal a'la. Ketika turun sabbih isma rabbikal a'la, Nabi katakan ij'aluha fi sujudikum, jadikan bacaan ini dalam sujud kalian, sehingga dibaca subhana rabbiyal a'la. Pakai wa bihamdi? Nah, ada riwayat yang diperselisihkan oleh ulama tentang tambahan wa bihamdihi itu. Yang masyhur adalah tanpa wa bihamdihi. Tapi sebagian ulama mensahihkan tambahan wa bihamdihi. Nah, nak ditambah bagi yang menganggap itu sahih tidak ada masalah. Karena riwayatnya ada. Tapi bagi yang menganggapnya dhaif, dia cukupkan dengan subhana rabbiyal a'la. 3 kali. Nah, lepas 3 kali ini berdoa sedikit. Misalnya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, kan tak panjang tuh. Tapi kalau sebelum baca doa Sayyidina Ukasha dalam rukuk itu panjang cerita nanti. Jadi oleh itu kalau kita nak panjang doa dalam sujud di waktu sholat sunat. Waktu sholat sunat kita, ya ketika kita sholat sunat kan bebas kita. Demikian juga baik berjamaah maupun sendiri, karena sholat sunat itu kan pilihan. Yang nak ikut siap dengan konsekuensinya, yang tidak ya sholat sendiri, jangan berjamaah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna sami Allahu liman hamidah, Allah mendengarkan, maknanya mengabulkan doa orang yang memujinya. Di sini juga diambil dalil bahwasanya ketika meminta kepada Allah dimulai dengan memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala. Baik, kita selesaikan yang keempat dan kelima. Yang merupakan wajib salat itu adalah mengucapkan subhana rabbiyal azimi di waktu ruku. Nah, fasabbih bismi rabbikal azim. Turun ayat itu Nabi bilang ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan itu di waktu ruku kalian. Dalam surah Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka
bertasbihlah membesarkan nama Rabbmu yang maha besar. Kata Nabi, jadikan bacaan itu di waktu ruku. Ketika turun sabbih isma rabbikal a'la, Nabi katakan jadikan itu bacaan di waktu sujud. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan membaca subhana rabbiyal a'la di waktu sujud, di waktu sujud. Lihat ikhwan kaum muslimin. Di sujud, di ruku kita membaca subhana rabbiyal azim, yaitu ta'zim kepada Allah. Di sini dipahami bahwasanya ruku kepada selain Allah tidak dibenarkan, karena ta'zim itu hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya anak-anak kita ketika salaman jangan diajarkan ruku kepada kita, jangan diajarkan ruku kepada kita, karena ruku itu hanya kepada Allah. Nabi SAW melarang keras. Datang Muaz ibn Jabal dari Syam, tiba-tiba sampai di Madinah, sujud dia kepada Nabi SAW dengan tujuan menghormati Nabi SAW, bukan menyembah Nabi, menghormati Nabi. Lalu Nabi melarangnya. Kenapa ini ya Muaz? Siapa mengajarmu? Saya kemarin dari Syam ya Rasulullah, karena itu kan orang Romawi di situ. Saya lihat mereka menghormati ulamanya, menghormati petingginya, pejabatnya dengan sujud kepadanya. Maka saya lakukan pula. Ya Muaz, tidak boleh. Lau kuntu amiran ahadan yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andainya boleh seseorang sujud kepada seseorang yang lain, pasti aku suruh perempuan sujud pada suaminya. Oleh sebab itu Nabi melarang untuk melakukan itu. Maka ta'zim hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengatakan kan tidak menyembah, Nabi sudah tahu niat Muaz bukan menyembah, tapi tetap dilarang olehnya. Ada suatu suatu hal yang menarik yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Anak orang Islam kalau di Arab sana, mereka biasa kalau bertemu dengan orang tua itu mencium keningnya. Mencium keningnya. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Tidak tahu ya. Kening itu adalah anggota tubuh yang paling dimuliakan, dihormati, yang coba-coba polong kan itu kan, kalau kita gitu. Jadi mereka mencium tempat yang dimuliakan. Kalau tanganku banyak dosa, tangan ini banyak sodo pegang deh, kan ya, sodo pegang deh. Masa disuruh mencium tangan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mencium kening, anak itu tegak, tidak tunduk. Ini mengajarkan sifat izzah, sifat tidak lemah. Walaupun kita hormat, tapi tidak tunduk. Kita wajib menghormati, iya. Menghormati tidak mengharuskan kita menunduk-nunduk. Kalau kita tidak cium tangan menunduk, sehingga kadang-kadang dah jelas salah syekhnya, tidak berani menyalahkannya, tidak berani meninggalkannya. Ini hikmahnya. Dan ini yang diwariskan oleh orang Arab kepada anak-anak mereka dan sesuai dengan akidah Islam. Makanya ketika G20 kemarin, G20 tahu? Yang kecil Pak Ledesa tentunya. G20 negara besar kan di 20 government bertemu di India. Di India itu ada pahlawan nasionalnya, bahkan pahlawan internasional, terkenal dengan Mahatma Gandhi. Namanya bukan Mahatma, namanya Gandhi. Mahatma itu artinya kalau bahasa India itu orang setaraf dengan malaikat. Jadi Mahatma Gandhi itu dianggap oleh orang-orang Hindu sana sebagai seperti malaikat, dimuliakan. Dia namanya Gandhi, ditambah dengan Mahatma Gandhi. Tidak tahu bahasa India lah. Jadi ketika para pimpinan dunia
yang 20 presiden dunia itu datang, Arab Saudi ngutus pangeran putra mahkota Muhammad bin Salman. Yang lain pada merunduk di situ, memberikan karangan bunga dan berdoa barangkali sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Satu-satunya yang tidak mau ikut hanya Muhammad bin Salman. Ya, pangeran Arab Saudi. Kenapa? Karena Islam melarang itu. Akidah kita melarang itu untuk tunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam melarang kita untuk mendoakan orang yang mati dalam keadaan jadi memang ini masalah akidah, tidak ada basa-basinya. Tapi pimpinan dunia Islam lainnya yang akidahnya tidak kokoh, tahulah kita. Makanya istilahnya tidak ada istilah kalau masalah akidah tidak ada tawar menawar. Efeknya apa? Masya Allah, televisi televisi India mengulas dengan ulasan yang menjelaskan bagaimana akidah orang-orang Arab Saudi. Memang tidak mudah untuk tunduk kepada selain Allah Taala. Tuan-tuan masih ingat? Ini pula dulu yang terjadi dengan Buya Abdul Karim Amrullah. Siapa dia? Ayahnya Buya Hamka. Di mana dia belajar dulu? Di Makkah. Di Makkah dia belajar. Di era Saudi berdiri. Makanya ketika dia ulama Islam dikumpul oleh tentara Jepang, apa lahir waktu Jepang bang? Alun ya, ala lahir bang Jepang. Alun leh, tak nengok dah nam. Elok tak nengok leh. Dah ngau je lah kau ada apa lagi lama ni? Menengok. Nam. Dikumpul para ulama di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Karena orang agama Shinto, orang Jepang menyembah Tuhannya matahari di waktu terbit. Kita kan dilarang orang Rasulullah SAW salat di waktu terbit matahari. Ya karena itu sama dengan menyembah syaitan. Menyembah syaitan. Maka dipaksalah para ulama kita, kiai-kiai, buya-buya untuk dikumpulkan di Batavia di Jakarta. Di bawah todongan senjata laras panjang, disuruh untuk sujud atau rukuk kepada matahari. Gimana? Letolok enggak? Senapang ke dihadapi. Siapa yang tidak mau akan ditembak. Itu kan ancamannya. Dalam kondisi seperti itu, ulama-ulama rata-rata mengambil rukhsah, mengambil keringanan, karena dalam kondisi terancam kita boleh pura-pura mengikuti padahal hati kita tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak suka, itu boleh. Tetapi yang berani tidak mau hanya satu, Haji Abdul Karim Amrullah, ayahnya Buya Hamka. Itulah akidah mangkokoh. Kalau itu dilahirkan kepada anak-anak kita, jadi tidak biasakan nunduk-nunduk, tidak dibiasakan nunduk. Salaman biasa, tidak dibiasakan nunduk. Sebab kalau biasakan nunduk itu manut terus, salah pun manut. Ya salah pun manut. Dan jelas kadang-kadang perbuatannya tidak sesuai dengan syariat Islam, tapi harus juga dicari pembenaran. Kalau sana tidak. Makanya kemarin Muhammad bin Salman tidak ikut dia. Tidak ikut dia untuk melakukan prosesi ya yang dilakukan seperti agama yang di luar Islam tadi. Allahumma musta'an. Tapi membuat masya Allah seluruh televisi India mengulas. Tapi akhirnya orang jadi tahu. Di situ tak terlihat kemarin bahwasanya sampai terbuka kembali bahwa yang pertama di India memberi gelar Wahabi itu adalah orang Inggris. Sebab ketika penjajahan Inggris di India di bawah komando memang Muhammad Gandhi punya jasa untuk melawan India, tetapi barisan pertamanya adalah kaum muslimin dari ahli al-hadis. Nah, yang paling diikuti oleh Inggris adalah ahli hadis ini. Maka dibuatlah isu Wahabi untuk supaya terpisahlah barisan orang yang memerangi Inggris di India waktu itu. Dan itu pula yang diwarisi oleh sebagian umat Islam di dunia
lain karena dikuatkan oleh media-media yang berafiliasi dengan Syiah Rafidah untuk mendiskreditkan orang-orang yang mereka sebut dengan Wahabi tadi. Allah musta'an. Tapi memang di sini kokohnya mereka. Akidahnya kokoh karena anak seperti kata Imam Ibnul Qayyim dibiasakan untuk tidak tunduk tetapi punya izzah. Hormat iya. Karena menghormati itu wajib, tetapi tidak mesti dengan menghinakan diri. Hormat itu wajib pada orang tua. Itu prinsip dasar agama kita. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak tahu hak ulama kami. Jadi ulama itu punya hak untuk dihormati, tapi tidak untuk tunduk dan dikultuskan. Nasallallahu alaihi afiyah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi subhanarabbiyal azimi dibaca di waktu ruku karena ruku itu menta'zim Allah. Makanya kalimat azim, menta'zim Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika sujud apa bacanya? Subhanarabbiyal a'la. Di saat kita sangat rendah di posisi kaki tapak kepala kita yang kita muliakan ini kalau leilang kau ya, kalau leilang iko apa nyuang di pasung doang ni tak ada gol kan jadi bojanya lah harusnya kan dah putih tali akinya itu di saat kita meletakkan di posisi terendah kita ingat Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Nah, kalau kita dengan ikhlas melakukan itu hanya kepada Allah, silakan minta apa yang kita mau. Allah janji tadi, sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Kemudian membaca subhana rabbiyal a'la di dalam sujud. Dan ini berdasarkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dalam hadis disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, amar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Ketika ruku' ta'zim Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian di antara doa juga yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalam sujudnya adalah subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul zalika fi ruku'ihi was sujudihi. Baca dalam ruku' dan sujudnya. Nah, tapi yang biasa, yang mudah, yang kita hafalkan seperti tadi, subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi. Jangan dibunyikan tanpa wa bihamdi. Dulu ada ceritanya, imamnya orang baca wa bihamdi, yang makmumnya yang tak pakai wa bihamdi. Karena keduanya saling bersaing, ketika imam baca dikeraskannya baca tadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, panas jadi makmumnya, dibilangnya subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdi. Allah musta'an. Cerita datuk-datuk kita dulu. Allah musta'an. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah membaca rabbighfirli bainas sajdataini. Membaca rabbighfirli di antara dua sujud, atau kita setelah di antara sujud apa biasa, rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wa'afini tanpa wa'fu anni. Nah, dalam hadis tanpa wa'fu anni, tapi dalam mazhab Syafi'i diajarkan wa'fu anni. Ini dibangun di atas khilaf ulama, apakah doa dalam bacaan solat itu boleh ditambah atau tidak. Sebagian mengatakan kalau doa itu doa mutlak, seperti disuruh berdoa di waktu sujud, itu boleh dibaca, doa apapun boleh ditambah. Ini sepakat. Sedangkan yang merupakan wajib itu sebenarnya tak boleh ditambah, apalagi rukun. Ini bisa jadi khilaf, tapi yang sahih wallahu alam tak boleh tambah, seperti ketika nanti dalam membahas at-tahiyyat atau salawat pada Nabi alaihi salatu wassalam, ketika sebagian menambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, apakah boleh menambah atau tidak? Di sini terjadi khilaf. Bagi yang mengatakannya dia rukun,
maka dia katakan tak boleh ditambah karena ini tauqifiyah dari Nabi SAW. Bagi yang mengatakannya hanya wajib, maka mereka mengatakan sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Wallahu alam. Tentu kita disuruh solat seperti Nabi SAW salat. Ketika beliau tidak membacanya, maka kita tidak pula membacanya. Kalau nak baca itu juga Sayyidina di luar solat kan tak lekaku bono kan. Di luar solat boleh, tapi dalam solat jangan dibaca karena Nabi tidak mengajarkan itu. Karena ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini berkenaan dengan bacaan salat. Makanya sahabat bilang, ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu 'alaika. Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Fa'allimna kaifa nusalli 'alaika. Ajarkan kepada kami bagaimana kami bersalawat kepadamu. Lalu Nabi ajar qulu. Nah, ini kan ajarkan. Dalam kaidah usul fikih ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda keterangan di saat dibutuhkan tak boleh. Kalau seandainya diperlukan Sayyidina, mesti Nabi ajarkan waktu itu. Karena ini di waktu diperlukan keterangan. Tetapi ketika dia tidak ajarkan berarti tidak disyariatkan. Sebab apa? Ini tidak boleh dilambatkan. Karena mereka tanya, ya Rasulullah, kami paham bagaimana salam, tapi salawat bagaimana? Maka Nabi ajarkan, qulu, ajarkan. Dan ini berkali-kali diajarkan oleh Nabi pada sahabat. Tidak ada diriwayatkan dia ucapkan qulu Allahumma salli ala sayyidina, tidak. Tapi dia katakan qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Tidak ada dikatakan Sayyidina. Oh, ada hadisnya bahwa Nabi Sayyidu waladi Adam. Betul, tapi bukan dalam bab ini disebutkan. Ini masuk dalam bab Syama'ilun Nabi SAW, kelebihan Nabi SAW, bukan dalam bab bacaan dalam salat. Sebab Allah sendiri juga disebut dengan Sayyid, tapi dalam bab apa? Bab al-asma wa sifat, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Sayyid. Innallaha huwa Sayyid. Allah lah sesungguhnya yang menjadi pemimpin kita semuanya, kata Nabi SAW. Maka para ulama masukkan as-sayyid salah satu dari nama Nabi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam doa Nabi di salat tahajud, Nabi membaca ya sayyidi. Ya sayyidi, wahai penghuluku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalahnya tidak lama maknanya bersabut-sabut nama juga. Kan ya? Tersebut tak bersabut nama. Kalau Taala sebut nama. Ya, mana enggak anda tak lama menyebut Allah, tak pakai embel-embel, daripada menyebut Rasulullah tak pakai Sayyidina. Harusnya Allah Ta'ala yang harus lebih, tidak ulama saja. Iya kan? Tapi masalahnya bukan perasaan, masalahnya ajaran yang diwariskan oleh oleh Nabi SAW. Nah, mengatakan Rabbighfirli baina sajdataini, membaca Rabbighfirli di antara dua sujud. Dibaca 3 kali Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Atau doa yang masyhur yang kita hafalkan, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wa'afini. Nah, kalau terlanjur baca wa'fu anni. Nah, ini lepas ya mantin. Tak terlangsung gas kan tu tiba-tiba kan nanti tak apa, insyaallah Allah maafkan ya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau riwayatnya hanya wa'afini. Tapi ya apa jadi langsungnya kodok ya wa'afwan. Ini maknanya bagusnya, maafkan aku. Enggak salah makna, cuma riwayatnya hanya sampai wa'afini. Wallahu a'lam. Dan insyaallah masalahnya tidak terlalu berat. Nah, yang ketujuh dan kedelapan adalah tasyahud awal dan duduk tasyahud. Duduk tasyahud awal. Iko yang kodok terlupa gitu. Kodok dah terlupa. Kalau terlupa kan wajib.
Di sini pentingnya kita kalau sudah terlanjur masuk ke rukun, tidak perlu balik lagi. Kalau sudah sempurna berdiri kan masuk rukun lain, maka nanti kalau terlupa balik diganti dengan sujud sahwi. Karena dia kurang, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau menambah, sujud sahwinya setelah salam. Apa makna menambah? Misalnya kita sholat zuhur, ragu 3 atau 4, maka kita pilih 3, karena itu yang yakin. Tambah 1. Ternyata tasawuf akhir betul kan asal lalimo dan lalimo. Nah, dalam kondisi ini sujud sahwinya setelah salam irghaman lisyaitan, untuk dalam bahasanya untuk untuk mengapakan syaitan, biar syaitan kecewa. Awak saja nak mau salatnya, ternyata ada di Allah Ta'ala solusi, yaitu sujud sahwi. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sebutkan ini semuanya adalah wajib salat yang bila terlupa boleh diganti dengan sujud sahwi, baik di setelah salam maupun sebelum salam, seperti yang kita jelaskan tadi. Dan bila sujud sahwi lupa pula, nah seperti tadi dilakukan ketika teringat, kecuali lah 1 tahun buta takona itu tidak habis limitnya. Yang nama lupa, Allah katakan Rabbana la tu'akhizna in nasina atau akhtana, wajibat. Nabi katakan rufi'an ummati al-khata'u wan nisyan, diangkat pena dari mencatat dosa yang akibat salah atau terlupa dari umatku. Baik, insyaallah kita akan balik lagi, jangan kemana-mana. Insyaallah akan kita bahas kembali lebih detail. Ini namanya adalah wajib. Kenapa diperlukan ini? Supaya ketika kita tinggal atau kita maka kita bisa memahami bagaimana cara untuk menangani hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Sekiranya tidak ada pertanyaannya, lu sudah kan? Nah, wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.